Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat selalu. Ustaz selalu doakan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita awali dulu, kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, maka Ustadz minta kalian untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya untuk kalian gunakan mencatat hal-hal apa saja yang belum kalian pahami, kemudian nanti bisa kalian tanyakan. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan Ustaz sampaikan yaitu tentang pola interaksi makhluk hidup. Ruang lingkup yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu tentang rantai makanan, kemudian yang kedua tentang jari-jari makanan, dan yang ketiga adalah tentang piramida makanan. Oleh karena itu, tujuan dari pembahasan kali ini yaitu nanti diharapkan kalian dapat menentukan urutan dari rantai makanan, kemudian juga kalian dapat menentukan rantai makanan dalam suatu jaring-jaring makanan. Oleh karena itu, supaya nanti kalian bisa lebih paham lagi tentang materi ini, maka saksikan video berikut ini. Demikian tadi adalah video untuk pengantar materi kali ini. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup dengan makhluk yang lain dapat terjadi melalui beberapa peristiwa berikut ini, yaitu 1. Rantai makanan, 2. Jaring-jaring makanan, dan yang ketiga piramida makanan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang ketiga hal ini. Maka dari itu, perhatikan penjelasan Ustadz berikut ini. Mari kita masuk yang pertama, yaitu tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Yaitu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi di sini ada urut-urutannya. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah produsen, yaitu sebagai penghasil makanan. Selanjutnya ada konsumen primer, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kemudian urutan yang berikutnya ada konsumen sekunder, yaitu hewan pemakan hewan lain. Dan urutan berikutnya ada konsumen puncak, yaitu makhluk hidup yang menduduki peringkat tertinggi. Dan sebagai urutan terakhir adalah pengurai atau dekomposer, yaitu organisme yang memakan organisme mati. Ini adalah urut-urutan dalam sebuah rantai makanan. Berikutnya adalah tentang contoh rantai makanan. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Ini adalah tumbuhan, dalam hal ini misalnya kita ambil padi, kemudian padi ini dimakan oleh tikus, ya. Tikus kemudian dimakan oleh, ya ini ular, kemudian ular ini dimakan oleh burung elang, dan jika burung elang ini mati maka akan diurai oleh pengurai atau dekomposer tadi. Nah, ini adalah contoh rantai makanan. Dalam rantai makanan ini akan Ustadz jelaskan satu persatu, yaitu di sini padi, di sini adalah sebagai produsen. Kemudian tikus, di sini tikus adalah sebagai konsumen primer atau disebut juga dengan konsumen satu. Sedangkan ular adalah sebagai konsumen sekunder atau konsumen dua, dan burung elang sebagai konsumen puncak atau konsumen 3. Ini adalah penjelasan tentang rantai makanan. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan. Ingat ya, ini kumpulan dari berbagai rantai makanan. Contoh, perhatikan bagian ini, ya, perhatikan bagian ini. Ini ada bunga sepatu, ini ada tanaman sawi. Misal di sini tanaman sawi ini akan dimakan oleh ulat. Tanaman sawi ini juga dimakan oleh tikus dan tanaman sawi ini juga dimakan oleh belalang.
Kemudian kita lihat di sini jika dimakan oleh ulat, maka ulat dimakan oleh burung pipit dan burung pipit dimakan oleh burung elang. Begitu juga jika sapi ini dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh burung elang. Dan juga satu lagi jika dimakan oleh tikus, ya, maka tikus dimakan oleh burung elang. Jadi di sini banyak sekali rantai makanan. Itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan, kumpulan dari berbagai rantai makanan. Oke, kita lanjut masuk ke piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Adalah gambaran yang menyajikan informasi tentang pengelompokan ekosistem dengan menggunakan perbandingan antara komposisi dengan jumlah biomasa. Oke, perhatikan di sini ini yang disebut dengan piramida makanan. Jadi perbandingan ya antara komposisi dengan jumlah biomasa. Perhatikan di paling dasar ini adalah produsen karena biomasanya paling banyak, kemudian naik ke atas ya, sebagai konsumen primer atau ada istilah trofik ya. Kalau produsen makanya trofik 1, konsumen primer trofik 2 dan seterusnya. Ini adalah juga sebagai urut-urutan dalam rantai makanan juga. Nah, dari piramida ini maka dapat kita simpulkan yaitu semakin tinggi ke atas ini semakin ke atas ya maka jumlah populasi hewan pemangsa semakin sedikit. Jadi pemangsanya semakin sedikit. Ya, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Demikian tadi adalah materi pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang tadi sudah Ustadz sampaikan, Ustadz jelaskan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, maka Ustadz akan memberikan pesan-pesan kepada kalian semuanya untuk selalu jaga kesehatan dan ingat ikuti protokol kesehatan yaitu dengan cara memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum maupun setelah beraktivitas dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Baik, mari kita akhiri untuk pembahasan kita kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.